datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda. Kami menyambut semua Anda yang hari ini baru pertama kali menghadiri ibadah kami. Kehadiran Anda sangat melengkapkan sukacita kami. Oleh karena itu, nanti selesai ibadah, sudilah Anda untuk mampir sejenak di counter informasi yang terletak di lantai bawah ruang ibadah kita. Di sana telah tersedia cenderamata dari jemaat bagi Anda. Menginformasikan kepada seluruh jemaat, ibadah minggu depan tanggal 28 Desember 2025 diadakan hanya dalam satu kali ibadah, yaitu pada pukul 9 WITA. Gereja kita akan mengadakan ibadah Natal pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 hanya dalam satu kali ibadah, yaitu pada pukul 9 WITA. Sedangkan ibadah akhir tahun diadakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2025 mulai pukul 20 WITA. Selain itu, Anda dapat mengikuti ibadah awal tahun yang diadakan hanya secara online pada tanggal 1 Januari 2026 melalui YouTube channel MDC Samarinda mulai pukul 9 WITA. Jangan lupa untuk mengundang serta mengajak rekan maupun kerabat saudara-saudari untuk mengikuti setiap ibadah ini. Doa Diper tanggal 25 Desember akan digabungkan ke ibadah Natal pada pukul 9 WITA dan akan diadakan kembali tanggal 8 Januari 2026. Sedangkan doa pagi pada tanggal 27 Desember ditiadakan dan akan diadakan kembali tanggal 3 Januari 2026. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui amplop persembahan yang telah tersedia di kantong kursi di depan Anda, atau mengirimkannya ke nomor rekening gereja, ataupun dengan men-scan QR Code yang ada di kursi di depan Anda. Informasi mengenai berbagai kegiatan tadi dapat Anda lihat melalui berbagai sosial media gereja, baik itu Instagram, Facebook, atau dengan menghubungi hotline gereja di nomor 0811 5555 257. Selamat mengikuti ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama atas nama pengurus Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 dan selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi. Doa dan harapan kami, damai dan sukacita Natal memenuhi hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selain itu, kita juga patut bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2025, di mana kasih, hikmat, kuasa, dan kesetiaan Tuhan menolong kita untuk mengalami level up di berbagai aspek dalam kehidupan kita. Di sepanjang tahun 2026 ini, gereja kita akan mengusung tema Experiencing God Living Fruitfully, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mengalami Tuhan hidup berbuah. Yang dimaksud dengan mengalami Tuhan di sini bukanlah sekadar mengalami berkat, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Walaupun itu semua baik, tetapi mengalami pribadi Tuhan melalui relasi akrab dengan Dia. Sebagai akibat, hidup kita tidak akan mandek dan tidak akan semakin merosot, namun hidup kita akan semakin berbuah dan semakin produktif, di mana kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Hal ini yang diungkapkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat kelima, yaitu siapa yang tinggal di dalam aku, maksudnya Yesus, dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Mengenai hal ini, kita akan membahasnya lebih lanjut di dalam ibadah gereja kita di sepanjang bulan Januari tahun 2026. Berkaitan dengan tema tahun 2026 ini, maka saya mendorong setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengawali tahun yang baru dengan mengikuti gerakan doa dan puasa dari tanggal 2 Januari sampai 31 Januari 2026. Melalui dua puasa ini, kita bersama-sama akan merendahkan diri dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan sebagai langkah awal di dalam membangun keakraban dengan Tuhan. Sehingga di sepanjang tahun 2026, hidup kita akan terus berbuah di segala keadaan. Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Raja di atas segala raja yang hadir di tempat ini. Haleluya. Come let us adore Him. Oh, come on.
atas segala raja. Haleluya. Dia datang memberikan kesukaan bagi kita semua yang hadir pagi hari ini. Amin. Mari sama-sama sorakan haleluya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap hidup kami di tempat ini. Kami bawa menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak. I exalt Thee.
Engkaulah Tuhan kami. Engkau Raja kami Tuhan. Amin. Katakan kau ku sembah. Ya ralalabasya kandaralabasya. Engkau hadir mengasihi kami. Engkau hadir memberikan pengharapan bagi kami. Satu-satunya pribadi yang mengasihi kami. Katakan kau ku sembah, kau ku sembah. Amin. Engkau Tuhan atas hidup kami. Engkau Raja atas hidup kami. Kau memegang hidup kami dan masa depan kami. Oh Tuhan, kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah.
perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-30, yaitu bulan Juli tahun 2024 yang lampau, gereja kita meluncurkan rencana untuk memiliki gedung gereja sendiri. Atas nama Dewan Pengurus Jemaat GKPB Surya Kebangkitan dan Panitia Pembangunan, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik dalam hal dana, doa, maupun daya bagi pembangunan gedung gereja kita tahap yang pertama. Seperti yang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari ketahui, bahwa setiap awal bulan, jumlah dana bagi pembangunan gedung gereja kita yang sudah terkumpul selalu diumumkan dalam ibadah. Di akhir November tahun 2025 yang lampau, dana pembangunan gedung gereja kita tahap yang pertama ini baru mencapai 29,53% dari total dana yang diperlukan. Oleh karena itu, saya mendorong setiap kita untuk terlibat di dalam janji iman bagi dana pembangunan gedung gereja kita ini. Kami bersyukur kepada Tuhan bagi setiap saudara-saudari yang dalam ibadah minggu yang lalu telah mengisi dan menyerahkan kartu janji iman sebagai wujud kesediaan saudara-saudari terlibat di dalam pembangunan gedung gereja kita ini. Sedangkan bagi saudara-saudari yang rindu untuk terlibat tetapi belum mengisi dan menyerahkan kartu janji iman, silakan mengambil kartu janji iman yang ada di kantong kursi di hadapan saudara-saudari, lalu bawa pulang kartu tersebut ke rumah agar dapat saudara-saudari doakan kepada Tuhan tentang berapa banyak yang akan saudara-saudari berikan. Isilah kartu tersebut sesuai dengan jumlah yang Tuhan gerakkan di dalam hati saudara-saudari. Selanjutnya, bawalah kartu yang telah diisi pada ibadah minggu yang akan datang dan masukkan kartu bagian yang besar ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia, serta menyimpan kartu yang kecil sebagai pengingat bagi saudara-saudari. Saya percaya ketaatan dan ketulusan saudara-saudari terhadap tuntunan Tuhan untuk terlibat di dalam pembangunan gedung gereja kita akan menolong saudara-saudari untuk bertumbuh di dalam kemurahan hati dan iman kepada Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya percaya siang ini kita diberkati melalui pujian penyembahan kita. Terima kasih untuk tim PW yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan sangat mengasihi hidup kami. Kasih-Mu berbeda dengan kasih manusia. Kasih-Mu tidak terbatas dan kasih-Mu itu kekal selama-lamanya. Berkati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu dan biarlah Roh-Mu menolong kami untuk kami bisa memahami rencana Tuhan dalam hidup ini agar kami terus memuliakan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berbicara bagi kami dan pengurapan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, negara kita baru saja mengalami sebuah bencana, khususnya di Pulau Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Dari semua pulau tersebut mengalami bencana yang sangat hebat dan tentunya kerugiannya juga cukup besar. Tapi ada satu peristiwa yang menarik perhatian nasional. Berapa minggu ini berturut-turut diceritakan, dikisahkan oleh relawan yang terjun ke Aceh, khususnya Aceh PD. Dan waktu mereka ada ke sana, lalu masyarakat menceritakan bahwa ada seorang ibu, dia memiliki seorang anak. Dan waktu dia lihat banjir itu sangat besar, kalau orang Aceh berkata itu bukan banjir biasa, tapi mereka berkata bahwa itu air bah. Karena cukup cepat sekali datang air itu bagaikan sungai dan bahkan dikatakan rumah-rumah mereka itu tenggelam. Kalau saudara lihat itu bukan editan, kalau saudara lihat bahwa setelah kering
banjir bandang tersebut atau air bah itu. Nah di rumah mereka itu hampir penuh lumpur di dalam. Dan ibu ini memiliki seorang anak, lalu dia berpikir bagaimana caranya supaya anaknya ini bisa selamat. Dan dia mengambil tindakan hari itu, dia menjebol pelafon rumahnya, lalu dia gendong anaknya tersebut, dia manjat naik sampai ke atap. Belum lagi dia berpijak dengan baik di atap rumahnya, tiba-tiba air itu makin besar dan menghancurkan rumahnya. Sehingga ibu kini harus berusaha supaya anaknya ini bisa diselamatkan. Menghadapi air yang sangat deras sekali arusnya hari itu, dan dia turun ke bawah dan dia melihat bahwa ada pohon mangga di depan rumahnya itu. Lalu dia berenang dan gendongnya anaknya di belakang, dia berenang. Lalu dia memanjat pohon mangga tersebut. Dan setelah dia memanjat pohon itu, diikatnya anaknya dengan kain gendongan di atas pohon mangga. Karena dia berpikir dia sangat mencintai anaknya. Supaya anaknya ini bisa selamat. Dan si ibu ini memegang pohon itu, dia ngelihat anaknya ke bawah. Tetapi air yang lebih besar lagi dengan ombak yang cukup deras sekali, membawa ibunya hanyut. Dan ibunya nggak pernah pulang lagi. Anak ini mungkin berpikir, satu kali ibunya akan pulang memeluk dia. Tapi itu sudah nggak terjadi lagi. Karena ibunya sudah meninggal. Dan belum tahu di mana ibunya itu sekarang. Dan waktu hal ini terjadi, setelah 2 hari kemudian air sudah mulai surut. Maka penduduk itu melihat rumahnya masing-masing. Bagaimana kondisi rumah kami sekarang ini. Dan waktu mereka sampai di kampung itu, mereka menemukan seorang anak yang sudah diikat oleh ibunya di atas pohon mangga. Masih bayi. Tapi anak ini tidak meninggal. Dalam kondisi sangat kedinginan sekali. Dan dia lapar sekali. Lalu mereka mengambil anak ini. Membawa mereka ke posko. Dan orang-orang yang ada di sana, mereka merasa prihatin banget. Merasa iba banget. Karena ibunya meninggal. Walaupun dia ingin menyelamatkan anaknya karena cintanya yang besar terhadap anak ini. Tapi ibunya itu meninggal. Tahukah saudara, bahwa kita pernah mengalami hal ini. Bahwa Yesus kita, dia juga sangat mencintai saudara dan saya. Dan cintanya itulah, sehingga dia lahir ke dunia ini. Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Karena kasihnya adalah kasih yang sejati. Kasihnya itu bukan kasih yang bisa berubah-ubah. Dia mengasihi saudara dan saya apa adanya. Dan dia turunkan anaknya, kirim ke dunia ini. Lalu dia katakan kepada kita, Bapa sangat mengasihi anaknya. Anaknya cuma satu saja, sama seperti ibu mengasihi anaknya. Tetapi ibu itu nggak bisa menyelamatkan dia. Tapi Yesus kita datang ke dunia ini. Dia lahir 2000 tahun yang lalu. Waktu dia lahir di bumi ini, Tuhan punya satu misi melalui Yesus. Supaya semua manusia yang sudah berdosa, dirangkul kembali oleh kasih Tuhan yang sejati. Hidupnya dipulihkan, dia diterima kembali. Dan waktu Yesus lahir datang ke dunia ini, dia menyatakan cintanya kepada kita. Dan bukan dia sekedar lahir, Alkitab mencatat dengan jelas dia mati di atas kayu salib. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa di sorga. Dan dia katakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalukanlah itu daripadaku. Sebab aku tahu semua dosa manusia ditanggungkan kepadaku. Dan aku tidak sanggup melakukannya. Kalau bukan dengan engkau. Tetapi dia katakan, itu pun bukan kehendakmu ya Bapakku. Kalau boleh lalukan, tapi kalau enggak kehendakmu lah yang terjadi. Karena aku mengasihi umatku yang ada di GKPB Samarinda. Aku mengasihi semua anak-anakku yang sudah percaya kepada dia. Aku mengasihi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang terpuruk dalam dosa, penuh dengan kekelaman, penuh dengan ketakutan, tidak ada masa depan, hilang semua harapan mereka, sebab mereka sudah jatuh dalam dosa. Tapi Bapa, aku bersyukur, kata Yesus, Engkau mengirimkan aku ke dunia ini untuk menebus dosa mereka, supaya mereka yang berdosa memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, dirangkul dengan kasih Allah yang sejati itu. Itu yang dilakukan Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan. Kalau ibu tadi, dia meninggal, tapi anaknya selamat. Tapi Yesus kita waktu dia turun ke dunia, dia mati di atas kayu salib. Bukan hanya saudara yang selamat.
dunia diselamatkan oleh Yesus. Sebab siapa yang menyambut kasih-Nya yang sejati itu, hidupnya diubah oleh Tuhan. Diberikan kembali kehidupan yang baru, cara pikir yang baru. Sehingga mereka bisa tahu bahwa Yesus yang disembah itu adalah Yesus Tuhan yang ajaib. Nah, saya berdoa di momen Natal ini, bukan kita sekedar merayakan Natal berpuluh-puluh kali, tapi mari kita periksa kehidupan kita. Jangan-jangan Yesus yang pernah lahir 2000 tahun yang lampau, tapi dia nggak pernah lahir dalam hidup kita, nggak pernah lahir datang dalam rumah tangga kita, nggak pernah lahir di dalam usaha pekerjaan kita. Dan kita berkata kepada Tuhan, kenapa hidupku nggak pernah berubah? Kenapa kok aku tetap terikat dengan dosa? Kenapa aku nggak bisa lepas dari masa laluku, dari kebobrokan dalam hidupku ini? Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Hai, aku sudah datang ke dunia ini, aku sudah lahir, yang kau peringati setiap bulan Desember, tetapi engkau tidak pernah mengizinkan aku lahir dalam hatimu, enggak pernah lahir dalam rumah tanggamu, enggak pernah lahir dalam usaha dan pekerjaanmu." Padahal kelahiran Yesus seharusnya mempengaruhi hidup kita. Berpuluh-puluh tahun kita melakukan Natal, tapi kalau Natal tidak membawa perubahan di dalam hidup saudara dan saya, maka Natal itu sebenarnya hanya perayaan belaka. Padahal Yesus datang dari sorga. Dia korbankan segala-galanya supaya kita merayakan Natal bersama dengan dia. Dia lahir dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya sekali orang-orang yang mengizinkan Tuhan lahir dalam hidupnya, lahir dalam keluarganya setiap saat, saya percaya hidupnya akan diubahkan. Sebab dia Tuhan datang ke dunia ini bukan membiarkan kita untuk tetap hidup dalam kegagalan, hidup dalam keterpurukan, tapi dia datang untuk mengubah kehidupan saudara dan saya. Nah, ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi dunia ini, dia sedang berkata begini, kasih itu adalah tindakan bukan sekedar kata-kata belaka. Jadi waktu Bapa di sorga, Allah kita memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus namanya. Dia sedang berbicara kepada saudara dan saya yang puluhan tahun kita merayakan perayaan Natal. Dia katakan begini, bahwa kasih itu tindakan, kasih itu perbuatan, bukan hanya sebatas kata-kata saja. Manusia boleh berkata kepada kita, aku mengasihimu, tapi mereka enggak bertindak. Tapi Bapa di sorga waktu dia katakan begini, aku mengasihimu sejak aku menciptakan manusia di muka bumi ini. Aku mencurahkan kasihku kepada manusia, melampaui kepada semua ciptaanku. Dan Bapa katakan, dia lakukan melalui tindakannya, melalui perbuatannya. Dia berikan Yesus sebagai saudara dan saya. Dia bukan sekedar berkata-kata. Kasih itu tindakan, perbuatan. Bukan sekedar kata-kata belaka. Dan kasih itu ada pengorbanan. Selalu disertai pengorbanan kalau namanya kasih. Dan waktu Yesus lahir dalam diri kita, kasih Allah itu berpindah dalam hidup saudara dan saya. Sehingga cara pandang kita kepada orang lain menjadi berubah. Cara pandang suami terhadap istri berubah. Cara orang tua memandang anaknya berubah. Mungkin anaknya nakal, mungkin anaknya enggak seberhasil anak orang lain. Tapi dia tidak lagi mengucapkan, dasar kamu anak gagal. Bukan, karena kasih Allah melimpah dalam hidupnya. Maka dia melihat anaknya dari sudut pandang kasih Allah. Bahwa Allah menerima anaknya sama seperti ayah dan ibunya diterima oleh Allah. Itulah sebabnya Yesus lahir ke dunia ini, dia bertindak. Dia bukan biasa saja, dia korbankan dirinya bagi kita semua. Sehingga kita belajar kasih Allah yang sejati dalam hidup kita. Yohanes 3:16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya melampaui segala sesuatunya. Kasih Allah melampaui kasih pendeta. Kasih Allah melampaui kasih orang-orang yang berhasil hidupnya di dunia ini. Kasih Allah melampaui kasih orang-orang yang sangat terkenal di dunia ini. Sebab kasihnya kepada saudara dan saya, dia korbankan anaknya satu-satunya. Tidak ada manusia mau seperti itu. Tapi Bapa di sorga, dia korbankan anaknya. Dia kirim kepada saudara dan saya. Dan kita merayakan Natal. Karena Bapa mengasihi dunia. Dan Bapa tahu kalau satu-satunya yang cara untuk bisa menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia dari keterpurukan dosa, dari keterpisahan dengan Tuhan, satu-satunya cara harus dia kirim anaknya yang tunggal, namanya Yesus Kristus,
bagi saudara dan saya. Nah, kita tidak perlu meragukan kasih Allah. Sekalipun doa yang kita panjatkan belum menjadi kenyataan. Sebab di dalam kasih-Nya selalu ada mujizat dan pertolongan. Kasih Allah. Kasih Allah waktu kasih itu merangkul hidup saudara. Dia akan berkata begini, anakku tenang saja. Aku ada bersamamu. Manusia boleh membuangmu. Manusia mungkin gak menghargaimu. Manusia gak mau tahu dengan keadaanmu. Tapi aku tahu keberadaanmu. Dia kasih kita, dirangkul dengan kasih-Nya. Dan di dalam kasih itu kita merasa nyaman. Bukankah anak-anak kita akan merasa nyaman kalau orang tua mengasihi dia. Waktu kita rangkul dia, waktu kita peluk anak kita, dia merasa nyaman. Bahwa ada papanya, ada mamanya yang sangat mengasihi dia. Begitulah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dia katakan, aku datang dengan kasihku. Dan kasihku itu akan merangkul kamu. Ketika kamu hidup dalam rangkulan kasihku, maka engkau akan melihat mujizat dan pertolonganku dalam hidupmu. Engkau enggak perlu takut menghadapi keadaan. Apapun kata orang tentang dirimu. Kalau engkau ada di dalam kasihku, aku akan berkata, kalau orang berkata bahwa engkau orang gagal, di dalam kasihku aku akan ubah perkataan itu. Kamu orang berhasil. Kalau di dalam kasihku, kalau orang berkata, engkau nggak bisa sembuh. Dalam kasihku aku berkata, engkau bisa sembuh. Bukankah aku sudah berjanji, oleh bilur-bilurku engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam kasih Allah kita aman. Orang-orang yang gagal diubahnya menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, kembali dia rangkul, dia terima. Dia bukan seperti manusia. Kalau manusia gampang membuang orang lain. Ketika dia disakiti, dia mungkin akan terpisah dengan orang yang menyakiti dia. Tapi kita orang-orang percaya kepada dia. Berkali-kali kita menyakiti Tuhan. Berkali-kali kita gak setia kepada Tuhan. Berkali-kali mungkin kita berbohong di hadapan Tuhan. Kita gak jujur di hadapan Tuhan. Tapi dia katakan, ini tanganku yang penuh kasih. Mari semua yang tidak jujur, aku akan ubah hidupmu. Ini tanganku yang penuh kasih, kamu yang takut aku rangkul. Sehingga benar-benar kau merasakan bahwa di dalam kasihku selalu ada mujizat. Dalam kasihku selalu ada pertolongan. Dan kita butuh kasih Allah dalam hidup kita. Sebab kasih-Nya lah yang membuat kita, memampukan kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lukas pasal 1. Ayat 67 sampai 71 dan 77 sampai 79 dikatakan begini. Dan Zakaria, ayahnya, maksudnya ayah Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan, Benediktus, Allah Israel, sebab dia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ayat 77. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan. Yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana ia akan melawat kita. Surya pagi. Dari tempat yang tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Dan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki mereka kepada jalan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Lukas pasal 1, kalau kita lihat runtutan ceritanya, kenapa sampai Zakaria berbicara seperti itu, Benediktus, terpujilah Tuhan, karena dia mengalami sesuatu dengan Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat pertama, kita akan temukan kisah tentang Zakaria. Dia adalah seorang imam. Dan dia memiliki seorang istri yang bernama Elisabeth. Alkitab mencatat bahwa keluarga ini benar di mata Tuhan. Keluarga ini keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka setia melayani Tuhan berdua. Namun di tengah-tengah kesetiaan mereka, di tengah-tengah mereka takut akan Tuhan, Zakaria dan Elisabeth. Tetapi mereka juga memiliki masalah. Walaupun rumah tangga mereka benar di mata Tuhan. Mereka orang benar di hati Tuhan. Tapi mereka juga memiliki masalah. Mereka enggak memiliki seorang anak. Lalu mereka berdoa bersama-sama. Zakaria memanggil Elisabeth. Mari kita berdoa sebab engkau mandul. Saya percaya kalau Tuhan yang sanggup mengubah kemandulanmu. Sehingga engkau akan melahirkan seorang anak bagi kita. Lalu mereka berdoa. Berpuluh-puluh tahun mereka berdoa. Alkitab berkata begini. Mereka sudah sangat tua berdua. Mereka bergumul,
Mereka berdoa, namun belum menjadi kenyataan. Satu kali ketika Imam Zakaria bertugas di bait Allah, waktu dia sedang membawa ukupan kepada Tuhan, dia melihat ada malaikat Tuhan di dalam. Dan malaikat Tuhan berkata kepada dia, salam bagimu Zakaria, tahun depan istrimu Elizabeth akan melahirkan. Biasanya kalau begitu kita akan senang banget. Tapi Zakaria enggak senang. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa itu candaan dari Tuhan. Karena sudah berpuluh-puluh tahun dia berdoa, doa itu belum dikabulkan oleh Tuhan. Belum ada titik terangnya. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan berkata kepada dia menghampiri Zakaria, Zakaria, tahun depan istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi dia berkata, mana mungkin. Elizabeth sudah terlalu tua. Gak mungkin, kata Zakaria. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia selalu mungkin bagi Tuhan kita. Oleh karena itu pada masa malaikat Tuhan itu datang kepada Zakaria, dia menanggapi sangat pesimis sekali tentang berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Saya mau kasih tahu, kita mungkin sudah berpuluh-puluh tahun berdoa. Kadang-kadang kita sudah lupa doa kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa doa-doa saudara dan saya. Zakaria melupakan doanya karena dia sudah pesimis, sudah bertahun-tahun, mungkin lebih 10 tahun dia sudah tunggu janji itu, tapi itu enggak terjadi. Sehingga waktu malaikat menghampiri dia pun dia berkata, mana mungkin. Tapi Tuhan enggak pernah lupa doa saudara. Tuhan enggak pernah lupa cucuran air matamu. Waktu saudara sedang berlutut kepada Tuhan, sedang mencucurkan air mata, mungkin bergumul habis-habisan di hadapan Tuhan. Tuhan, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Itu yang terjadi bagi Imam Zakaria. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tapi belum terjadi, belum terjadi, belum terjadi. Tapi tiba waktunya. Tuhan katakan, aku memang menunda sementara. Penundaan itu baik bagimu untuk belajar. Apakah engkau terus menyembah aku atau tidak? Penundaan itu baik bagimu. Apakah hatimu tetap terfokus kepada aku atau tidak? Banyak orang akan berbicara tentang Tuhan itu baik ketika dia berhasil. Tapi sering sekali orang gagal mengucapkan Tuhan itu baik ketika dia mengalami masalah yang luar biasa dalam hidupnya. Nah Zakaria pada masa itu, dia mengalami hal seperti itu. Sehingga dia bertemu dengan malaikat Tuhan pun dia menjadi pesimis. Tapi Tuhan katakan begini, Zakaria kalau aku menunda bukan berarti aku tidak menepati janjiku. Penundaan itu hanya pengalihan waktu sementara. Sebab dalam penundaan itu Tuhan akan bicara. Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kalau dia tunda doamu, bukan berarti dia marah. Bukan berarti dia gak suka. Dia sedang mengajarkan kita untuk bersabar. Dia sedang mengajarkan kita. Apakah kita terus menyembah Tuhan. Kalau keadaan kita belum berhasil. Kalau keadaan kita sedang morat marit semuanya. Apakah engkau tetap menyembah aku? Apakah engkau tetap mencintai aku? Jangan-jangan siap Natal saja engkau mencintai aku. Kalau Natal engkau akan melompat. Engkau akan berbahagia ketika ada Natal. Dan waktu keluar dari perayaan Natal, hatimu udah jauh daripadaku. Itulah sebabnya Yesus katakan, aku lahir ke dunia ini untuk kamu. Kalau dia lahir dalam hati saudara dan saya pada saat ini juga, dia akan mengubah hidupmu. Dia bisa mengubah semua kehidupanmu. Mengubah keluargamu seketika saja. Sama yang dia lakukan kepada Zakaria. Dia ubah semua kemandulan Elizabeth. Dia lepaskan kehidupan di dalamnya. Dan dia memiliki anak. Dan saya percaya juga, kalau Allah lahir dalam hidupmu hari ini. Kalau Yesus ada dalam hidupmu hari ini. Dia juga akan mengubah kemandulan dalam hidupmu. Ketidakberhasilan akan dia ubah menjadi keberhasilan. Kegagalan menjadi keberhasilan. Keputusasaan dia ubah menjadi sebuah pengharapan. Karena dia Tuhan yang sanggup melakukannya. Penundaan itu baik. Supaya kita belajar. Sebab tes karakter kita. Tes kesetiaan seorang percaya ketika Tuhan menunda jawaban doanya. Dan saya percaya kalau ditunda bukan berarti marah dengan saudara dan saya. Ditunda karena dia sangat mencintai kita. Nah Allah mengasihi manusia dibuktikan dengan yang pertama. Tindakannya datang ke dunia ini. Karena kasihnya dia datang ke dunia bagi saudara dan saya. Dan saya percaya karena dia sangat mengasihi kita. Dia datangin kita. Dia hampirin kita. Dia lahirnya bukan di tempat mewah. Dia lahir bukan di rumah sakit yang sangat elit. Dia lahir juga bukan dalam sebuah kerajaan yang besar walaupun dia raja dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tapi dia bukan lahir di situ. Dia lahir di tempat yang sangat sederhana. Rupa-rupanya kesederhanaan itu
bisa mengubah kehidupan orang. Bukan orang berhasil saja bisa mengubah hidup orang. Kesederhanaan kita pun dapat mengubah kehidupan orang lain. Tempat kita lahir tidak menentukan apakah kita menjadi pribadi yang bisa membawa sebuah pengaruh yang hebat. Bukan ditentukan di mana kita lahir, tapi ditentukan di mana Yesus dalam hidup kita. Jadi karena dia mengasihi kita, maka dia datang ke dunia ini. Dia bertindak dan tindakannya datang ke dunia supaya berjumpa dengan saudara dan saya. Tahukah saudara, kita bisa kenal Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, tapi enggak semudah itu Anda masuk ke dalam. Kita tahu dia, tapi orang-orang yang dekat dengan dia, maka orang itu bisa bebas kapan saja, bisa ketemu dengan dia. Kenapa? Karena dia punya hubungan, punya relasi. Tuhan datang ke dunia ini, lahir Yesus ke dunia ini, supaya relasi kita dengan Bapa di sorga dipulihkan kembali. Sehingga kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Relasi manusia putus dengan Tuhan menurut Roma pasal 3 ayat 23. Dan Yesus datang kembali memulihkan itu. Supaya kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Karena kasihnya dia datang ke dunia ini. Nah, Kristus datang ke dunia untuk memulihkan dunia dari berantakan karena dosa. Dunia yang berantakan, dia pulihkan dunia yang berantakan karena dosa. Jadi Kristus datang ke dunia ini untuk memulihkan dunia yang sedang berantakan karena dosa itu. Kita masuk di dalamnya. Kita juga selama kita belum percaya kepada Tuhan, kita masuk dalam hal berantakan dalam dosa kita. Karena dosa membuat kita enggak kehilangan pengharapan. Dosa membuat kita enggak tahu masa depan. Dosa membuat kita terhilang dari hadapan Tuhan. Tapi Yesus datang. Dia katakan, aku datang ke dunia untuk memulihkan dunia yang berantakan karena dosa. Hari ini dengarkan baik-baik. Yesus lahir ke dunia ini karena dia ingin memulihkan hidup saudara. Dia lahir ke dunia ini, dia ingin memulihkan relasimu dengan Tuhan. Dia lahir ke dunia ini, dia ingin memulihkan rumah tangga kita. Memulihkan usaha dan pekerjaan saudara. Memulihkan kesehatanmu hari ini. Sebab dia adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang kedua, karena kasih Yesus kepada kita, maka dia datang untuk menyelamatkan kehidupan kita. Karena kasihnya kepada kita, maka dia datang untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Menyelamatkan bukan sekedar saudara masuk surga. Menyelamatkan itu artinya Anda dipindahkan. Dipindahkan dari hal apa? Saudara dipindahkan, tadinya kita mungkin gak bisa berbuat apa-apa. Tadinya mungkin kita sudah gak bisa lagi ngapa-ngapain dalam hidup ini. Kita gak bisa lagi menatap masa depan. Kita mungkin gagal. Waktu kita lihat jauh ke depan kita berkata, kita mulai menghakimi diri kita. Aku gak bisa mencapai hal itu. Aku gak tahu lagi tujuan hidupku. Yesus katakan, aku datang karena kasihku kepadamu dan aku menyelamatkan engkau dari hal itu. Dan dia selamatkan saudara bukan hanya sekedar masuk surga. Dia selamatkan rumah tanggamu supaya engkau serupa dengan Kristus Yesus. Dia selamatkan usaha saudara supaya saudara bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain. Sebab dia sedang menyelamatkan kehidupan kita. Waktu dia selamatkan rumah tangga kita, menyelamatkan pribadi kita. Tuhan bukan sekedar menyelamatkan, tapi dia punya tujuan. Karena itu dia lakukan hal-hal yang mulia dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita juga melakukan hal-hal yang mulia bagi orang lain. Jadi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Supaya kita mampu mengampuni dosa orang lain. Bukankah susah sekali kita mengampuni dosa? Kita mengucapkan kata pengampunan itu gampang. Tapi waktu kita melakukan, kita bertindak untuk mengampuni, itu bukan perkara yang gampang. Tuhan datang memberikan kekuatan. Tuhan datang memberikan kasihnya. Kalau aku menyelamatkanmu, aku mengampunimu, maka engkau juga bisa mengampuni orang lain. Karena di dalammu ada kasih yang kuberikan. Di dalammu ada kekuatan yang aku berikan. Sehingga kau mampu mengampuni orang-orang yang menyakiti hatimu. Karena Kristus menyelamatkan manusia dari kekelaman dosa. Dan menggantikannya dengan masa depan yang penuh arti. Jadi Kristus menyelamatkan manusia dari dosa. Dari kekelaman dosa. Dari himpitan dosa. Dan dia gantikan dengan masa depan yang penuh arti. 1 Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa Tuhan sudah menebus kamu dari cara hidupmu yang sia-sia
dipindahkannya yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nenek moyang kita mungkin hidup dalam kutuk pada masa itu. Tetapi dia katakan begini, sekarang aku sudah tebus kamu dengan darahku. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas. Sebab darahku jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dari semua benda-benda yang dihargai oleh manusia, dia katakan. Supaya engkau enggak sia-sia lagi hidupmu. Masa depanmu aku jamin. Engkau akan melihat terang ilahi dalam kehidupanmu. Sebab aku menyelamatkan manusia dari kekelaman dosa. Menggantinya dengan sebuah pengharapan yang penuh arti dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara datang hari ini, saudara berkata, wah Pak Nakor, tapi aku hari-hari ini Pak ya, nggak bisa aku berbuat apa-apa Pak. Rasa-rasanya kok Tuhan itu jauh dari saya. Rasa-rasanya kok Tuhan itu nggak mau tahu dengan saya. Dengarkan baik-baik, Tuhan selalu ada bagi kita. Dia lahir ke dunia ini untuk menyertai kita. Itulah sebabnya namanya disebut Immanuel. Allah menyertaimu. Kata menyertai, dia bersisian. Kalau Anda berjalan, dia ada di samping Anda. Kalau Anda menghadapi keadaan yang lain mungkin menakutkan, dia ada di depan Anda. Artinya Tuhan itu bertanggung jawab dalam hidup saudara. Dan waktu dia datang ke dunia itu dia katakan, dia Immanuel, Allah yang menyertaimu. Dalam setiap langkah hidupmu, tahun depan kata orang, tahun yang menakutkan. Masuk tahun 2025 juga orang berkata tahun yang menakutkan. Tapi selama Yesus menyertai saudara dan saya, selama kita melangkah bersama dengan dia, selama kita berjalan bersama dengan dia, maka apapun kata orang, dia yang menjamin hidup saudara dan saya. Bukankah dia berkata, jangan takut, dia katakan kepada kita, sebab aku ada bersamamu, aku berjalan di depanmu, di mana engkau ada, aku ada di situ. Engkau tidak perlu takut menghadapi semua situasi. Apapun kata orang, kegoncangan apapun yang terjadi, sebab Allah kita, Allah yang tidak pernah dapat digoncangkan oleh situasi dan keadaan. Dan kalau kita masuk dalam rangkuman kasih-Nya, kita ada di dalamnya, kegoncangan tidak akan menghancurkanmu, kegoncangan tidak akan melepaskanmu dari dia, kegoncangan akan membawa engkau makin dekat dengan kasih-Nya. Itulah Tuhan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Karena dia memberikan masa depan yang baru. Masa depan yang baru. Dalam Lukas pasal 1 ayat 78 sampai 79 dikatakan begini. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi. Yang melambangkan hari esok yang penuh harapan. Untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan. Dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi Tuhan berikan sebuah harapan. Waktu dia lahir ke bumi ini, aku berikan harapan kepadamu. Dan harapan yang aku berikan kepadamu itu bukanlah harapan yang biasa seperti yang manusia lakukan. Kadang-kadang manusia kasih pengharapan, tapi bisa saja enggak ditepatinya pengharapan itu. Tapi kalau Allah kita, dia berikan pengharapan, dia pasti tepati pengharapan tersebut. Dia berikan pengharapan itu dalam hidup saudara dan saya. Nah, rancangan Tuhan bagi kita bukanlah kegagalan, namun hari depan penuh harapan. Masa depan baru, itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia lahir ke dunia ini, dia ubah rencana kita. Tadinya kita mungkin rencana kita hidup dalam kekelaman terus menerus, nggak bisa melihat satu titik terang yang Tuhan siapkan. Tapi Tuhan katakan rancanganku bagimu, bukanlah rancangan kegagalan. Namun hari depan yang penuh harapan, masa depan yang baru, aku siapkan bagimu kata Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata. Aku mengatakan hal itu dalam terjemahan versi mudah dibaca. Aku mengatakan hal itu sebab aku tahu rencana yang ada padaku bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku mempunyai rencana yang baik bagimu. Aku tidak merencanakan melukai kamu. Rencanaku ialah memberikan pengharapan dan masa depan yang baik bagimu. Itu janji Tuhan. Aku memberikan pengharapan yang baru bagimu. Dan pengharapan yang aku berikan itu katanya, bukanlah pengharapan yang biasa. Bukan untuk melukaimu. Bukan untuk mengecewakanmu. Tapi supaya engkau bisa melihat bahwa di dalam Tuhan tetap ada pengharapan sampai hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita naikkan pujian ini.
sampai ku menutup mata. Amin. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, amin. Bukan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Katakan sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir di hidupku. Bukan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ketika saya mendengar lagu ini kuat sekali berbicara kepada saya. Lagu ini sedang berkata, hambaku, tidak selamanya yang kau alami itu seperti yang kau inginkan dalam hidupmu. Tapi engkau gak perlu takut menjalani hidupmu ke depan. Selama engkau terus menyembahku, kau akan baik-baik saja. Aku Tuhan yang setia, bisa kau uji hidupmu. Dan waktu kata-kata ini terus ada dalam hidup saya, itu menjadi sebuah kekuatan bagi saya. Aku tahu masa depan itu ada dalam Tuhan. Itulah sebabnya mungkin saudara juga sedang berdoa, mengharapkan sesuatu tapi bukan itu yang Tuhan kerjakan. Tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Saudara jangan takut. Bukankah itu yang terjadi kepada Imam Zakaria? Dia berdoa berpuluh-puluh tahun. Dia mengharapkan seorang anak. Tapi bukan itu yang dia lihat. Walaupun pada akhirnya Tuhan genapi janjinya itu. Tuhan mau di dalam kondisi seperti ini, kita mengambil komitmen di hadapan Dia untuk terus menyembah Dia. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang sudah memanggilku, aku melayani-Mu sudah lebih 33 tahun. Aku akan tetap menyembah-Mu.
Aku akan tetap melayanimu. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhanku. Itulah sebabnya aku berkata, Tuhan, sekalipun yang aku alami tidak seperti yang aku inginkan. Tapi aku tahu di balik itu semua, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup ini. Dan Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar juga dalam hidup ini. Sebab manusia bisa membatasi, tapi Allah kita Allah yang tidak terbatas dalam hidup ini. Dia akan melakukan perkara-perkara baru dalam hidupmu. Dia akan bekerja menurut rencananya. Jangan batasi Tuhan dalam kehidupanmu. Biarlah dalam momen Natal ini, katakan kepada Dia, Tuhan biarlah Engkau lahir dalam hidupku kembali. Hadir dalam rumah tanggaku kembali. Hadir dalam usaha dan pekerjaanku Tuhan. Aku ingin melihat Engkau, mengalami Engkau secara pribadi dalam momen Natal ini. Walaupun Tuhan aku sudah berdoa, tapi bukan seperti yang aku inginkan terjadi. Tapi aku mengambil keputusan, aku akan tetap menyembah Tuhanku selama-lamanya. Sebab itu yang akan membawa kita melihat rencana Tuhan lebih besar dari semua rencana manusia dalam hidup ini. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang menyiapkan masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak, aku berdoa untuk anak-anakmu semua hari ini. Teguhkan iman mereka semua. Biarlah Engkau tetap menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Sebab kalau Engkau yang memimpin dan memerintah dalam kehidupan anak-anakmu di tempat ini, mereka akan melihat bahwa perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan berkata, sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menepati janjinya dalam hidup ini. Kalaupun itu tertunda bukan berarti enggak jadi dibuat Tuhan. Dan Dia akan melakukan lebih daripada apa yang kau pikirkan. Lebih daripada apa yang kau doakan. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan terima dengan imanmu hari ini. Engkau pulang dari tempat ini. Engkau akan berkata kepada Tuhan, aku terima dengan imanku Tuhan. Bahwa Engkau bisa memberi mujizat kepada Imam Zakaria. Engkau pun bisa melakukannya bagiku. Untuk aku menceritakan bahwa Tuhan yang ku sembah adalah Tuhan yang mulia. Tuhan yang besar. Yang tidak terbatas kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang ajaib. Bekerjalah dalam hidup mereka Tuhan. Aku berdoa, biarlah gereja ini, tempat ini, Tuhan di mana Engkau melawat gereja ini. Sebab kami butuh lawatan Tuhan. Semua yang kami kerjakan akan menjadi sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang melawatnya. Kalau bukan Tuhan yang hadir di dalamnya. Semua akan menjadi semu belaka. Kami butuh Tuhan mengintervensi tempat ini. Dan jadikanlah tempat ini tempat kedamaian. Tempat di mana orang-orang tahu bahwa Kristus hidup di tempat ini. Tempat orang dipulihkan. Sehingga mereka yang putus asa mendapat pengharapan yang baru. Hidup mereka yang hancur dipulihkan utuh kembali. Sebab di sini ada kasih Tuhan yang menerima mereka. Terima kasih Bapak, aku bersyukur. Biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, bangun bertulus
Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa tanggal 25 Desember hari Kamis nanti ada ibadah 1 kali jam 9 pagi. Pastikan setiap kita bergabung bersama-sama kita dalam ibadah Natal. Kita akan menutup ibadah kita, mari kita berdoa buat persembahan sekaligus menutup ibadah ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk melihat kasih Tuhan yang luar biasa itu dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah hadir, sudah lahir dalam setiap hati kami. Dan kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah siapkan buat setiap kami yang percaya akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat Tuhan. Ini persembahan kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur dan janji iman kami. Kami percaya Tuhan, dengan memberi untuk pekerjaan Tuhan, kami tidak pernah akan kekurangan. Sebagai bukti kami mengasihi-Mu, mengasihi gereja ini. Diberkati tangan-tangan yang memberi, jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan sendiri memberkati kesehatan-Mu, menjagai-Mu, melindungi-Mu. Yang memberkati apa yang Kau kerjakan Tuhan, jangan berhasil dan beruntung. Studi anak-anak-Mu diberkati, hikmat Tuhan menyertai. Masa depan mereka Tuhan beri yang terbaik. Jangan pernah takut dengan tantangan hidup, karena Tuhan datang ke dunia untuk memberi jalan solusi buat setiap kita untuk memperoleh janji yang sudah Dia janjikan. Percayalah, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.